Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Gunawan dari kelas TIB dengan NPM 2015061044. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas pada Python Essentials 2 dari modul 1 sampai summary test. Untuk yang PCAP 3103 exam ini tidak akan saya jelaskan karena itu adalah ujian berbayar. Oke, untuk yang modul satunya langsung saja kita buka study resource-nya. Nah, di sini pada 1.1 kita akan diperkenalkan terlebih dahulu ke modul di Python. Apa itu modul, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mengimport modul. Lalu di 1.2 kita akan memperdalam materi modul dengan dijelaskan kegunaan atau fungsi-fungsi yang terdapat di berbagai modul seperti modul math, random, dan platform. Lalu di 1.3 kita akan belajar apa itu package atau paket dalam Python, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara membuat modul dan package. Lalu pada 1.4 yang berisi materi PIP atau Python Package Installer. Lalu PIP pada Windows, PIP pada Linux, fenomena dependensi, dan cara menggunakan PIP. Setelah mempelajari materi dari 1.1 sampai 1.4, kita akan melakukan kuis untuk melatih pemahaman dan ada tes untuk menguji kelayakan pemahaman agar dapat meneruskan ke modul 2. Jika sudah melewati kuis dan tes, langsung saja kita ke modul 2. Di modul 2 2.1 kita akan belajar bagaimana komputer dapat memahami masing-masing karakter seperti huruf. Lalu pada 2.2 kita belajar mengenai strings dan macam-macam bentuk fungsi yang dapat mendukung penggunaan strings. Lalu pada 2.3 kita akan belajar metode-metode yang dapat digunakan pada jenis data string seperti capitalis, islower, space, find, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada 2.4 kita akan membandingkan dua kalimat untuk mendapatkan nilai boolean true atau false, lalu melakukan sorting dan cara convert angka ke strings dan vice versa. Di sini juga ada lab sebagai latihan dengan skenario. Lalu di 2.5 kita diberikan 4 program simple dan lab sebagai latihan. Lalu kita ke 2.6. Di 2.6 kita dikenalkan dengan error pada program dan cara mengatasi exception dengan keyword try. Lalu pada 2.7 kita dijelaskan apa itu exception. Lalu di 2.8 kita diberitahu macam-macam exception, lokasi, dan deskripsinya. Setelah menyelesaikan pembelajaran materi sampai 2.8, sama seperti modul 1, kita akan menghadapi quiz dan tes. Jika sudah menghadapi quiz dan tesnya, kita langsung ke modul 3. Di modul 3 ini pada 3.1-nya kita belajar class hierarkis, lalu apa itu objek, apa yang dipunya objek, dan cara mendefinisikan kelas dan objek saat membuat program. Lalu di 3.2 kita belajar apa itu stack, kegunaannya, dan contoh-contoh programnya. Lalu pada 3.2 juga terdapat lab-lab yang dapat digunakan sebagai latihan. Lalu kita ke 3.3. Di 3.3 kita belajar variabel, cara memasukkan kelas ke dalam variabel, cara kerjanya, dan mengecek eksistensi atribut. Lalu ke 3.4. Pada 3.4
kita akan memperdalami methods dan ada lab-lab juga untuk latihan. Langsung kita ke titik 3.5. Di 3.5 ini kita belajar penurunan sifat, dan di 3.6 kita ke 3.6. Di 3.6 kita akan memperdalami lagi tentang exception. Lalu jika sudah sampai 3.6, kita langsung melakukan quiz dan tes lagi agar dapat melanjutkan ke modul 4. Setelah kita lanjut ke modul 4, di 4.1 kita belajar tentang generator, iterators, dan closures. Lalu di 4.2 kita mempelajari penggunaan file pada program, memproses file, dan mendiagnosa masalah saat menggunakan file di program. Selanjutnya pada 4.3 kita melakukan latihan dengan file text dan binary, dan ada lab-lab sebagai latihan dengan skenario. Lalu kita ke 4.4. Di 4.4 kita belajar berinteraksi dengan modul OS. Kita belajar berinteraksi dengan modul pada OS di PC kita. Di sini juga ada lab sebagai latihan. Langsung kita ke 4.5. Selanjutnya pada 4.5 kita belajar dengan fungsi waktu seperti tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ke 4.6. Di 4.6 kita belajar menggunakan modul kalender dengan menganalisis program-program sederhana yang dibuatkan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, kita dibuatkan program, nanti kita coba saja. Nah, nanti di sini juga kan ada penjelasannya. Di sini juga ada lab untuk latihannya dengan skenario. Jangan lupa juga setiap modul atau di setiap submodulnya itu ada section summary. Jadi ini kayak rangkuman dari materinya tersebut. Lalu jika sudah sampai 4.6, kita lanjutkan quiz dan tes. Karena sudah sampai modul 4, jika sudah lewati semua, langsung ke course completion. Lalu langsung ke summary test. Jika sudah mempelajari semuanya dari modul 1 sampai 4, kita lanjut menyelesaikan summary test yang berisi kumpulan soal yang mengandung materi dari modul 1 sampai 4 tadi. Nah, di sini ada kode of honor. Kode of honor. Jadi di sini kita seperti rasa tanggung jawab kita saat ingin ujian. Kita diminta untuk tidak curang dan segala macam. Nah, di sini total waktunya 1 jam. Number of question yang 40, jadi ada 40 soal. Passing scores-nya 70, jadi minimal 70%. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.